Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel ini, di mana kali ini kita akan membahas mengenai tutorial penggunaan menu-menu yang ada di Flexible Learning, khususnya untuk mata kuliah di mana Flexible Learning itu sudah di-template atau sudah diberikan menu-menu oleh dosen yang bersangkutan, misalnya itu kuis, misalnya materi, ataupun penugasan-penugasan lainnya. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman untuk mengoperasikan menu-menu yang diberikan oleh dosen mata kuliah tersebut. Nah, teman-teman, di sini saya sudah masuk dalam tampilan salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Pancasila C. Untuk masuk ke tahap ini, teman-teman bisa melihat video sebelumnya ya. Oke, kita lihat misalnya dalam bentukan mata kuliah Pancasila C, di mana dosen pengampunya di sini adalah Ibu Christina Roseven Nababan. Untuk secara general, teman-teman akan diberikan pengumuman ataupun informasi-informasi penting terkait mata kuliah yang bersangkutan. Harap diperhatikan pula hal-hal yang harus diperhatikan mulai dari jadwal perkuliahan, kemudian penugasannya, presensi, seperti itu. Nah, teman-teman, biasanya di Flearn tersebut sudah dicantumkan link untuk masuk ke WhatsApp group. Nah, di sini teman-teman bisa melihat WhatsApp group Pancasila. Tinggal diklik kanan ataupun diklik, teman-teman akan muncul seperti ini. Untuk link mata kuliah Pancasila apa, seperti itu. Nah, teman-teman tinggal klik join chat saja supaya masuk ataupun bergabung di grup tersebut. Nah, setelah itu teman-teman di sini sebenarnya sudah diberikan hal-hal untuk contoh ataupun bagaimana penggunaan menu-menu yang tanpa mengganggu penugasan teman-teman. Misalnya bagaimana penggunaan koneksi dan refleksi, kegiatan belajar melalui web meeting. Kita ambil contoh di sini adalah form koneksi dan refleksi. Nah, di sini juga teman-teman bisa membaca fasilitas ini digunakan untuk mengisi koneksi yang dimana koneksi tersebut adalah persepsi mahasiswa terhadap topik yang akan dipelajari dan juga refleksi tentang tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran yang telah diikuti. Nah, kita ambil langsung ke contoh ya teman-teman. Di sini nanti bisa teman-teman baca. Namun kita akan langsung praktek saja. Untuk kita ambil ini misalkan. Di dalam mata kuliah ini, misalnya Pancasila untuk minggu kedua, teman-teman akan diberikan web meeting pengantar materi topik 1. Web meeting inilah yang akan digunakan untuk masuk ke Google Meet ataupun video conference yang akan dilakukan. Sebagai pengantar, silahkan Anda masuk pada fasilitas web meeting ini. Tinggal klik saja teman-teman, klik link meeting. Nah, ketika diklik link meeting, maka teman-teman akan langsung tersambung ke link ataupun web Google Meet yang telah disediakan oleh dosen yang bersangkutan. Nanti teman-teman bisa tinggal klik join. Ini mungkin karena sinyal saya, teman-teman. Nanti akan muncul join di sebelah sini. Nah, join now ini. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian teman-teman untuk kenapa harus menggunakan web meeting ini? Karena biasanya di Flearn akan tercatat teman-teman apakah sudah masuk melalui link yang diberikan atau hanya share-sharean dari teman-teman seperti itu. Tapi saran saya usahakan selalu menggunakan link yang diberikan di Flexible Learning ya. Kemudian teman-teman ini akan sangat sering terjadi di mana akan ada kata-kata di sini misalnya form koneksi topik 1 itu tidak bisa diklik nih misalkan. Kita cari ke bawah. Ya, ini mungkin sudah diisi semua ya teman-teman. Nah, kita ambil ke atas tadi, kita berikan contoh form koneksi topik 1. Kita klik. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaan, answer the question. Oh iya teman-teman, kalau semisal teman-teman khawatir, wah saya belum fasih banget nih bahasa Inggris gitu, teman-teman bisa juga mengganti bahasa di sebelah sini. Itu ada bahasa Indonesia. Namun saya informasikan untuk bahasa Indonesia dalam Flexible Learning ini belum sempurna karena akan bercampur juga dengan bahasa Inggris, Oke,
Kita lanjut, answer the question. Teman-teman jangan lupa mengklik ini untuk melihat pertanyaan apa yang diberikan. Misalnya di sini, namanya siapa nih? Namanya misalnya Denny. NIM-nya berapa? Misalnya 17 2020. Seperti ini mungkin ya, 124 misalkan. Kemudian di sini ada pertanyaan, berdasarkan pengalaman Anda, kemajemukan apa saja yang menjadi kekayaan daerah Anda? Nah, di sini teman-teman bebas berekspresi, memberikan tanggapan Anda. Misalnya katanya kalau misalkan di sini majemuk nggak daerah Anda? Ya, bagaimana kemajemukannya dijelaskan teman-teman, dijabarkan. Karena kalau misalkan hanya mengatakan iya gitu, dosen yang bersangkutan juga akan berpikir ini jawabannya singkat, padat, dan membingungkan seperti itu ya. Jadi dijabarkan. Kemudian di sini juga misalnya pertanyaan, apakah Anda pernah belajar tentang kemajemukan? Kalau misalkan pernah, pendapat Anda gimana? Misalnya waktu SMP atau waktu SMA atau bagaimana, seperti itu ya. Teman-teman bisa menjelaskan dan jangan lupa untuk mengklik submit your answer. Di sini satu hal yang mau saya perhatikan, yang mau saya informasikan, teman-teman jangan lupa ini tidak boleh di-enter. Kalau di-enter biasanya akan tersimpan otomatis. Namun dalam hal ini diberikan ketentuan harus mengisi hal-hal yang dimaksud gitu ya. Klik submit your answer. Kemudian akan masuk ke tampilan seperti ini yang artinya jawaban Anda sudah tersimpan. Oke, kita akan masuk ke menu berikutnya. Di sini misalnya kita masuk ke tadi sudah menu untuk mendapatkan link web meeting. Kemudian tadi juga sudah ke menu koneksi. Nah, untuk refleksi juga sama ya teman-teman. Koneksi maupun refleksi itu sama saja karena bentukannya juga seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman di sini materi biasanya akan dalam satu folder ataupun bentuk file langsung, tinggal diklik saja. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mengklik materinya dan akan otomatis terdownload di pojok kanan seperti itu ya. Nah, setelah itu teman-teman nanti bisa tinggal klik dan bisa mempelajarinya gitu ya. Kemudian kita akan masuk ke menu lainnya. Misalnya di sini adalah materi sudah forum diskusi. Nah, forum diskusi ini teman-teman boleh klik. Biasanya forum diskusi ini ada pertanyaan atau hal-hal yang dianggap kurang tepat seperti itu. Teman-teman bisa mengklik add a new discussion topic. Yang sebelah ini, yang sebelah kiri bawah. Diklik saja. Setelah itu misalnya subjeknya itu topik 1. Nah, yang ingin ditanyakan misalnya saya kurang setuju dengan apa? Misalnya dengan apa gitu ya. Nah, ataupun saya setuju dengan ini ataupun pertanyaan boleh juga disubmit di sini ya. Nah, kemudian jangan lupa klik post to forum. Karena kalau nggak di post to forum nanti itu tidak akan terkirim. Oke, muncul ya teman-teman. Kemudian menu berikutnya itu misalnya materi sudah, kemudian ini untuk refleksi. Nah, ini nih teman-teman yang harus diperhatikan banget ya. Sering sekali ada restrict. Restrict itu artinya terbatas, tidak tersedia kecuali aktivitas apa. Seperti itu. Aktivitas yang dimaksud itu terchecklist atau sudah dikerjakan seperti itu. Ya, ini tidak bisa diklik nih form refleksi topik satunya. Jadi harus kembali lagi ke forum diskusi dan klik mark as done. Nah, kalau misalkan sudah di sini sudah ada done seperti itu atau sudah selesai, teman-teman akan melihat refleksi topik 1 akan muncul. Bisa diklik nih teman-teman. Nah, bisa dijawab lagi seperti yang sudah saya jelaskan, sama kok halnya dengan koneksi. Jadi koneksi dan refleksi itu adalah menu yang sama dengan pertanyaan yang berbeda oleh dosen yang bersangkutan gitu ya. Kemudian di sini misalnya ada bukti
seperti tugas. Misalnya itu tugas-tugas yang paling sering kita lakukan itu misalnya diminta buat tugas infografis atau tugas-tugas apapun yang dalam bentuk Word ataupun PDF. Nah, teman-teman klik saja bukti tugas infografisnya, kemudian baca hal-hal yang dibutuhkan. Ini karena sudah selesai ya teman-teman, ini kelas lama. Biasanya di sini akan terlihat ini sudah dinilai atau belum, kemudian apakah teman-teman bisa sampai tanggal berapa, seperti itu akan muncul. Nanti akan saya tunjukkan juga teman-teman. Jadi ini bentuk untuk penugasan, menu penugasan. Kemudian kita masuk ke menu apa lagi nih ya. Biasanya menggunakan itu saja sih teman-teman, materi, forum diskusi, koneksi, ataupun kuis. Kuis itu hampir sama juga, misalnya tugas seperti ini. Nah, ini saya akan ganti ke mata kuliah yang sedang berlangsung sekarang. Kita ambil mata kuliah Pancasila yang sekarang ya. Oke, ini yang sedang berlangsung. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat restrict yang tadi yang saya sebutkan. Misalnya di sini restrict ini tidak akan muncul atau tidak akan terlihat pada tanggal-tanggal tertentu. Ini saya ganti dulu ya teman-teman, karena ini tampilan dari teacher, maka saya akan buat dulu tampilan student biar lebih mempermudah teman-teman. Nah, di sini nih teman-teman yang tadi yang saya informasikan. Di sini akan muncul restrict, artinya available from, artinya itu akan tersedia ketika tanggal 18 Januari 2022. Yang artinya sekarang kan masih tanggal 11 nih atau tanggal 10 gitu. Maka ini harus dilewatin dulu tanggal ini supaya menu yang ada di dalam itu terlihat gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir, loh ini gimana nih kok gak ada menunya, gak ada isinya. Nah, harap diperhatikan ya, restrict available apa gitu misalnya, atau terbatas. Nah, kita ganti ke bahasa Indonesia deh teman-teman biar lebih mempermudah ya. Misalnya di sini nih, terbatas tersedia itu mulai dari tanggal 1 Maret 2022 seperti itu ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu untuk penggunaan bahan-bahan ataupun menu-menu yang ada di flexible learning. Semoga ini mempermudah teman-teman, dan juga satu hal yang mau saya sampaikan, penggunaan flexible learning itu sangat mudah, sangat gampang kalau teman-teman membaca petunjuk yang telah diberikan. Jadi pesan saya teman-teman, mulai dari sekarang kita harus membiasakan diri untuk membaca ataupun literasi membaca untuk memahami apa yang telah diberikan sesuai dengan instruksi ya. Oke, sampai di sini teman-teman untuk tutorial menu-menu yang ada di flexible learning. Semoga sukses dan semangat untuk perkuliahannya. Terima kasih.